Sudah? Cari posisi yang enak ya. Itu. Cari posisi yang enak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Oke. Insya Allah hari ini kita akan mulai ngaji ilmu mantik. Bagaimana ilmu mantik mungkin menjadi ilmu yang masih asing, ya kan? Di beberapa teman kita yang hadir di sini. Di sini siapa yang dulu belum pernah belajar mantik? Banyak nggak? Yang belum pernah belajar ilmu mantik? Oh, berarti rata-rata semua sudah pernah semua ini? Udah pernah? Oh, dikit. Dikit banget ya? Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ada yang sudah belajar sedikit juga, ada yang belajar setengah, ada juga yang belajar utuh gitu. Kayak Mas Azam sudah selesai ini, sudah khatam. Insya Allah Mas Azam ini kalau sampean tanya, Mas Azam insya Allah bisa jawab. Itu semua permasalahan-permasalahan mantik insya Allah bisa jawab itu. Itu insya Allah. Nah, pertemuan kita pertama sekarang ini di hari ini kita khusus pengenalan saja, pengenalan tentang ilmu mantik atau biasa disebut dengan ilmu logika. Itu. Karena kebanyakan orang Indonesia rata-rata ketika sudah mendengarkan logika atau mendengarkan ilmu mantik atau logika atau mungkin berlogika itu terkesan sulit. Nah, ini pasti ilmu yang sulit ini. Nggak perlulah kita pelajari gitu. Atau mungkin, nah ini sebelum belajar itu kayak ibarat sudah ngerasa apa ya? Ketika di MMA belum tanding tapi sudah KO. Iya, padahal belum mencoba, gitu kan? Harusnya dicoba dulu gitu. Kalau sekiranya dicoba kok nggak kuat, silakan angkat tangan nggak apa-apa. Ya, tapi memang pertama pertama kali apapun teman-teman kalau belajar ilmu pertama kali itu pasti terkesan sulit. Karena apa? Karena memang ilmu baru itu tujuannya untuk mengenal diri kita atau akal kita atau jiwa kita baru pengenalan, ya kan? Namanya pengenalan kan belum tahu seluk-beluknya seperti apa. Iya, apalagi cuma dari pandangan pertama gitu kan. Masa sampean azam ketika sampean tahu apa akhwat kemudian dari pandangan pertama kemudian langsung jatuh cinta gitu. Enggak kan? Mungkin tertarik boleh, tapi masa langsung jatuh cinta gitu. Kan enggak juga kan? Belum tahu dia itu siapa, dia itu seperti apa, kemudian kepribadiannya bagaimana, masa langsung cinta gitu. Kan aneh. Jadi harus kenal dulu. Setelah kenal baru. Sama seperti kita, yang akan kita pelajari adalah ilmu mantik. Kita harus kenalan dulu. Nah, ilmu mantik atau ilmu logika itu membahas seputar apa sih gitu. Kan pertanyaan seperti itu, membahas seputar apa gitu. Itu pertanyaan dasar yang harus teman-teman gali. Ketika mengetahui atau menjumpai suatu istilah, itu harus tanya, maksudnya itu apa gitu. Ketika kita tahu ilmu baru, kemudian tanya ilmu seperti itu nanti akan membahas apa. Kemudian tujuannya untuk apa? Mau dikemanakan? Harus gitu. Nah, pertama kali, ilmu mantik itu ilmu yang membahas seputar istidlal. Nanti tergantung. Mantiknya ini karena nanti di ilmu mantik ada dua corak, ada dua tipe. Pertama, mantik hadis, yang kedua mantik kodim. Mantik kodim atau disebut dengan logika klasik atau biasa disebut dengan logika Aristotelian.
karena orang yang mengkodifikasikan pertama kali ilmu ini itu adalah Aristoteles, maka dia disebut dengan logika Aristotelian. Ada juga yang kedua, mantik hadis, ilmu mantik hadis atau logika modern. Logika modern ini penggagasnya atau yang orang pertama kali yang mengkodifikasi itu adalah Francis Bacon. Filsuf Inggris, namanya Francis Bacon. Nah, ada dua tadi. Cuma dua-duanya ini sebenarnya dipelajari di buku-buku atau kitab-kitab ilmu mantik kodim. Kalau yang mantik hadis nanti tujuannya membahas seputar kias, kias mantiki. Jadi teman-teman harus ingat, harus ketahui yang namanya kias itu dia itu bermacam-macam, tergantung ilmunya. Ketika yang kita pelajari adalah ilmu mantik, berarti yang dimaksud kias di sana adalah silogisme atau metode deduksi. Kalau di bahasa kerennya sekarang metodenya namanya metode deduksi. Sedangkan nanti di mantik hadis itu nanti istidlalnya hasil akhir yang akan dipelajari tujuan terakhir itu adalah penelitian sehingga menggunakan metode yang namanya istiqro. Nah, ini istiqro nggak asing, nama atau istilah istiqro ini nggak asing. Bahkan kalau teman-teman nanti belajar kitab-kitab fikih nanti akan mengetahui dan nanti akan menjumpai istilah istiqro. Nah, istiqro itu apa? Nanti kita jelasin. Nah, sekarang perbedaannya, mantik kodim sama mantik hadis itu apa? Kalau mantik kodim atau logika klasik itu tujuannya nanti digunakan untuk berargumentasi. Sampean catat. Mantik kodim atau logika klasik itu tujuannya atau nanti digunakan untuk berargumentasi. Nih, kitab Matan Sulam Munawwarah ini yang akan kita kaji ini nanti akan membahas tata cara bagaimana cara menyusun argumentasi dengan tepat. Ya, itu hasil tujuan akhirnya. Sedangkan mantik hadis tujuannya itu untuk penelitian. Makanya menggunakan metode induksi. Metode induksi itu meneliti dari suatu subjek ke subjek lain yang dia itu sifatnya parsial atau juz'i, sifatnya itu khusus, tertentu. Misal, saya ingin membuat suatu penelitian pada teman-teman AR Fakhrudin yang ada di sini yang ikut. Saya teliti dari satu orang ke orang yang lain, ke orang yang lain sampai semuanya saya teliti. Apa yang saya teliti? Oke, kita misalkan saja saya meneliti seberapa rajin teman-teman AR Fakhrudin dalam belajar. Misal kayak gitu. Kemudian saya teliti, oh si A ini dia itu belajar 1 minggu cuma 1 kali. Si B belajar 1 minggu dia itu 2 kali. Si C belajar 1 minggu kali. Kemudian yang sama. Kemudian kita ambil suatu kesimpulan bahwa rata-rata teman-teman AR Fakhrudin dia itu belajar dalam 1 minggu itu 10 kali mungkin. Mungkin seperti itu. Nah, itu penelitian, itu namanya istiqro. Nah, istiqro ini metode induksi ini atau yang disebut bahasa Arabnya istiqro ini nanti biasa yang dipakai oleh ilmuwan modern untuk mengembangkan ilmu-ilmu modern. Baik itu sains atau mungkin psikologi atau mungkin sosiologi dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu modern semuanya ini dia itu menggunakan alat bantu yang namanya metode induksi. Metode induksi ini dia itu masuk dalam ranah dan tujuan dipelajarinya ilmu mantik hadis. Sedangkan kalau kita ingin memperdebatkan sesuatu, itu bukan pakai mantik hadis. Bukan menggunakan metode induksi atau istiqro tadi.
tapi menggunakan metode deduksi atau kias mantiki. Karena di sana kita diajarkan bagaimana cara menyusun, bagaimana cara memilih suatu argumentasi atau suatu proposisi atau kodiyah yang ingin kita jadikan sebagai argumentasi. Sehingga argumentasi kita tidak terbantahkan dan tidak digugat oleh lawan. Itu makanya rata-rata di ilmu kalam atau ilmu akidah nanti khususnya adalah kitab-kitab ulama ajam atau madrasahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau di madrasah Asy'ariyah, di madrasahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu kitab pertama kali yang dipelajari adalah pembahasan ilmu mantik atau logika. Mantiknya apa? Pakai mantiknya Aristotelian. Menggunakan logika Aristotelian. Karena tujuannya untuk berdebat. Karena isinya ilmu, kalam itu adalah perdebatan. Gitu. Begitu juga nanti ada ilmu yang membahas tentang tata cara berdebat juga. Namanya ilmu adabul bahsi wal munadharah. Itu tata cara berdebat. Sehingga ketika kita mau berdebat, kita harus tahu dan memilih madah atau materi yang kita jadikan sebagai landasan argumentasi. Kemudian tata caranya atau aturan-aturan itu kita pelajari di ilmu adabul bahsi wal munadharah. Sedangkan pemilihan diksi, kemudian pemilihan materi yang kita jadikan sandaran di argumentasi, kita pelajari di ilmu mantik. Sehingga ilmu mantik, Qadim, dengan ilmu adabul bahsi wal munadharah itu bagaikan dua mata koin yang tak terpisahkan. Paham ya perbedaan antara tadi ya? Jadi mantik itu ada dua. Yang pertama mantik Qadim, yang kedua mantik hadis. Mantik Qadim dia itu tujuannya membahas seputar apa? Tujuannya itu adalah ya merangkai argumentasi yang benar. Sedangkan mantik hadis dia itu tujuannya untuk meneliti sesuatu. Clear ya? Clear? Nah, sekarang kita masuk dan beranjak di ilmu mantik Qadim karena atau pelajaran kita atau ngaji kita, kajian kita ini adalah seputar mantik Qadim, maka kita akan kaji sebentar apa yang dimaksud dengan atau apa sih beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di mantik Qadim. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, mantik Qadim atau logika klasik dia itu dikodifikasikan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Itu orang pertama kali yang mengkodifikasi. Kalau dalam bahasa biasanya di Mabadil Asyra itu man huwa al-wadi ilmu al-mantik al-qadim. Siapa yang dia itu mengkodifikasikan ilmu mantik klasik atau logika klasik ini? Jawabnya Aristoteles. Sekarang pertanyaannya, ilmu mantik itu apa? Harus tahu juga. Kan kita sudah tahu tadi tujuannya awal. Enggak enak dong kita tahu tujuan tapi kita enggak tahu hakikat daripada sesuatu yang memiliki tujuan itu. Apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Ada yang masih ingat dulu yang ngatamin Isaguchi? Ada yang masih ingat? Mas Azam mungkin. Mas Faiz mungkin, Mas Faiz. Apa? Ilmu mantik itu apa? Ilmu yang membahas tentang apa? Konon. Semua juga konon. Ilmu hukum juga membahas tentang konon kan? Apa bedanya ilmu mantik dengan ilmu hukum? Oke, gampangannya ilmu mantik itu adalah ilmu di mana dia itu adalah suatu undang-undang yang dijadikan patokan atau landasan dan cara berpikir manusia supaya manusia bisa meminimalisir terjadinya suatu kesalahan berpikir. Bisa nggak manusia nggak belajar ilmu mantik tapi dia itu nggak salah dalam berpikir? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Lalu kita misal, andai kan kita nggak belajar,
Mampu nggak kita mengetahui cara berpikir yang tepat? Kita, binisbatilana. Mampu nggak? Ada yang bisa menjamin? Faiz mungkin. Ada yang menjamin, Is? Enggak kan? Manusia secara fitrahnya dia itu bisa mengetahui sesuatu yang benar. Maksudnya dia itu dibekali akal oleh Allah Ta'ala untuk memikirkan sesuatu dan pikiran itu adalah pikiran yang salim. Dikatakan al-aqlu as-salim. Seperti ulama-ulama terdahulu atau mungkin orang-orang terdahulu. Walaupun dia itu tidak belajar ilmu mantik atau tidak belajar ilmu logika, tapi mereka bisa memahami sesuatu dan tatanan dan aturan berpikir itu digunakan dengan tepat. Walaupun bahasa atau istilahnya nggak sama dengan ilmu mantik yang dikodifikasikan oleh Aristoteles. Kenapa kok kita berani mengatakan seperti itu? Orang yang nggak belajar ilmu mantik pun sebenarnya bisa. Contohnya apa? Ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama mujtahid mutlak. Apakah mereka belajar mantik Aristoteles? Tapi kenapa kok mereka bisa memikirkan sesuatu dengan sistematis? Karena itu adalah fitrah manusia. Sedangkan kita sekarang yang dijajah dengan sosmed, ya kan? Yang dijajah dengan apa? Kalau bahasa Jawanya itu setan gepeng. Apa? Tahu gepeng ya? Gepeng itu pipi. Setan itu ya setan. Setan gepeng itu ini. Ah ini. Kita dijajah dengan ini kan sekarang. Ya, tapi dia itu juga punya sisi bagus, punya sisi buruk juga, tergantung pemakaiannya. Kalau orang-orangnya itu bijak, maka akan menggunakan setan ini, menggunakan handphone ini atau gadget ini dijadikan sebagai alat bantu dalam belajar atau komunikasi dengan bijak. Tapi kalau sebaliknya, orang sebaliknya, maka tidak menggunakan dengan bijak. Sama dengan ilmu mantik tadi. Kita kembali ke ilmu mantik. Bisa. Ulama-ulama kita, walaupun tidak belajar ilmu mantik pun, mereka bisa memikirkan sesuatu hal di mana rancangan-rancangan berpikir itu terstruktur dan sistematis. Sedangkan kita misal, saya kasih contoh. Teman-teman pernah nggak ketika di sosmed, kemudian ada berita terbaru, kemudian sampean belum mengetahui berita itu isinya apa, kemudian langsung komen. Ayo, ini biasanya apa sini ya, kaum sini ya, biasanya ya. Oh ya, ini katanya Mas Azam kaum gini Mas Azam ya. Oh iya, bener gak? Oh bener. Oh enggak. Berarti yang bener yang gimana? Baca dulu, difahami dan dicerna dulu. Masa gitu? Beneran? Gak bohong. Saya itu orangnya nggak percayaan loh. Iya. Coba saya tanya, Mas Faiz, pernah nggak sampean Mas? Belum tahu permasalahan tentang sesuatu itu terjadinya itu kapan, kemudian hakikatnya seperti apa, kemudian sampean langsung menghukumi. Pernah kan? Pernah kan? Nah, itu termasuk kesalahan berpikir juga. Iya, kesalahan berpikir juga. Belum tahu hakikat sesuatu itu apa, kemudian dihukumi. Harusnya kita mentasawurkan terlebih dahulu. Mentasawurkan itu menggambarkan sesuatu. Atau kalau lebih mudahnya kita fahami terlebih dahulu permasalahan itu apa. Baru kita berhak untuk menghukumi. Bagaimana kita mau menghukumi sesuatu sedangkan kita tidak mengetahui duduk permasalahan dari sesuatu itu. Ya. Coba saya ambil contoh misal. Siapa? Mas Azhar. Mas Azhar kenal
cewek misal. Akhirnya jadi ya. Ini misal saja, ya kan? Misal saja, mujarrodul imkan la yastalzimul wujud, ya kan? Ada kaidah berpikir gitu. Kaidahnya gimana? Mujarrodul imkan la yastalzimul wujud. Sesuatu yang murni sifatnya mungkin tidak menghendaki harus terjadi. Cuma permisalan saja. Tapi kalau iya juga nggak apa-apa. Iya, iya, Jam. Oh enggak, alhamdulillah enggak berarti. Nah, misal Mas Azam dia itu mungkin kenal cewek. Kemudian ada kabar burung kalau ceweknya itu selingkuh. Oke. Nah, nah ini saya pakai yang berkebalikan gitu kan. Walaupun yang terjadi di Indonesia kan yang laki-laki, yang sekarang lagi viral, ya kan? Tapi ini contoh, hanya sekedar contoh. Contoh sekarang yang cewek. Ceweknya selingkuh. Itu kata temannya, dia nggak tahu sendiri. Belum cross check, belum apa-apa. Akhirnya Mas Azam menghukumi kalau ceweknya itu selingkuh. Padahal nggak tahu duduk permasalahannya, dia itu benar selingkuh atau enggak. Hanya tahu dari kabar burung saja. Katanya si A, dia itu gini gini gini. Katanya si B gini gini gini. Padahal Mas Azam belum tahu kejadian sebenarnya, tapi sudah menghukumi kalau si cewek ini benar-benar melakukan suatu kesalahan. Gitu. Sah nggak peristiwa seperti itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang benar? Kenapa alasannya nggak dianggap sebagai sesuatu yang benar? Kenapa Is? Ayo. Apa? Belum terbukti. Jawabannya, karena apa? Karena Mas Azam belum mengetahui kejadian secara realnya. Harusnya cross check terlebih dahulu. Harusnya mencari informasi lebih lanjut. Kalau benar-benar terbukti, baru Mas Azam boleh menghukumi si cewek seperti A, B, C, D. Tapi kalau belum tahu, kalau misal hanya kabar burung, ya jangan dulu gitu. Makanya di ilmu mantik itu ada kaidah al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Itu. Sampean catat. Itu penting. Kalau saya kasih kaidah sampean catat. Biasanya kaidah itu bisa ditatbik di semua lini atau sampean bisa tatbik di kehidupan teman sampean semua. Kaidahnya gimana? Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi suatu perkara itu cabangan atau setelah seseorang mentasawurkan permasalahan tersebut. Saya ulangi. Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi suatu perkara itu adalah cabangan dari mentasawurkan permasalahan tersebut. Jadi kalau belum mengetahui, belum tahu hakikat sesuatu tertentu, maka kita jangan terburu-buru untuk menghukuminya. Ya. Misal, saya kasih contoh lagi. Misal Mas Rama mengatakan, sholat itu wajib. Timbul dong pertanyaan pada diri saya, kok bisa kamu mengatakan sholat itu wajib? Apa? Enggak gitu. Pertanyaannya harus jawab, karena sholat itu apa gitu dulu. Harus dipahami dulu, sholat itu apa dulu gitu. Kemudian masa ketika kita mengetahui sholat itu wajib, namun kita nggak tahu sholat itu apa, gitu. Kita nggak tahu sholat itu apa. Harusnya kita ketahui terlebih dahulu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sholat itu apa. Baru nanti, oh kok bisa ya kita hukumi sebagai sesuatu yang wajib. Oh iya, karena dia itu adalah
runtutan ibadah. Salah satu di antara beberapa ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah itu dia itu hukumnya wajib. Nah, maka kita berhak. Kita tahu hakikat daripada sholat itu, kemudian ditambah dengan dalil-dalil, kemudian baru kita mengatakan, oh sholat itu wajib. Kalau jawabannya seperti tadi Mas Rama, karena ada dalilnya. Sekarang pertanyaannya, witir itu sunnah. Ayo, bagaimana cara menjawabnya? Kan dalilnya sama, istidlalnya saja yang berbeda nanti. Kalau menurut iya, dia itu sunnah, tapi menurut Hanafiyah dia itu wajib witir. Ayo, bagaimana? Nah, itu salah satunya. Salah satu kalau Imam Ghazali di kitab Al-Mustasfa itu nanti beliau menggunakan metode induksi tadi untuk mencapai hukum tadi. Salah satunya. Itu kan masalah permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Nah, metode apa yang digunakan salah satu di kitab itu, di kitab Mustasfa Imam Ghazali untuk permasalahan tadi, witir itu, dia itu menggunakan metode induksi untuk sampai ke sana. Oke, setelah itu, ini sudah jam berapa? 7.12. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Oke, oke. Jangan lama-lama. Saya belum makan ini. Itu saya nyindir panitianya. Panitia yang itu. Ini yang depan-depan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ilmu mantik kodim atau logika itu tadi bahas seputar argumentasi ya, cara berargumentasi. Nah, lalu bab yang akan kita pelajari apa gitu? Tadi ada namanya bab kias atau biasa disebut dengan istilah silogisme. Ya. Kias itu apa? Kias itu adalah rangkaian dari dua qadhiyah atau kita bahasakan dengan bahasa ilmu balaghah itu kalam khobar, gitu kan? Berarti kalau ketika saya mengatakan rangkaian dari dua qadhiyah atau dua kalam khobar, berarti dia itu seperti halnya kita mengatakan, misal, Faiz itu Azhari, Azhari yang soleh misal. Faiz itu adalah Azhari soleh. Nah itu kan berarti kalam khobar ya. Ya, kalau di ilmu balaghah namanya kalam khobar ya. Ya, namanya kalam khobar. Setiap Azhari yang soleh itu banyak fan-nya. Bisa. Misal gitu kan, Azhari yang soleh banyak fan-nya. Berarti itu adalah kalam khobar terlanjutannya. Berarti dia itu rangkaian dari dua kalam khobar. Nah, ini nanti di ilmu mantik, di istilah mantik, itu namanya qadhiyah. Ketika saya mengatakan Faiz itu Azhari soleh, itu kan namanya qadhiyah. Qadhiyah itu apa? Qadhiyah itu adalah suatu perkataan atau qaul. Qaul itu berarti murakkab minal mufrodat. Berarti dia itu bukan sesuatu yang bersifat tunggal. Di mana ketika seseorang yang mengatakannya itu bisa atau sah kita hukumi sebagai orang yang dusta atau seorang yang benar. Itu ketika dilihat dari orang yang mengatakan. Atau ketika kita mengatakan, qadhiyah itu apa? Dia itu adalah qaulun atau dia itu adalah perkataan yang sah untuk yang dimana di dalamnya itu terkandung kebenaran atau kebohongan. Secara datnya, secara omongannya. Itu namanya qadhiyah. Nah, kias itu rangkai dari itu. Dari dua qadhiyah atau lebih. Itu namanya kias. Ketika teman-teman merangkai tadi, qadhiyah tadi, dua qadhiyah atau lebih. Itu nanti kalau kita
kita memusalamakan, istilahnya memusalamakan itu mentaslim. Taslim itu mengiyahkan atau membenarkan atau menerima, kalau bahasa yang benar itu menerima. Menerima kebenaran dari dua qadhiyah tadi, maka nanti akan menghasilkan suatu konklusi atau yang disebut dengan natijah. Natijah ini hasil akhir. Itu. Sehingga ketika saya mengatakan, kalau saya mengatakan Faiz itu adalah Azhari yang soleh. Setiap Azhari yang soleh, dia itu banyak fan-nya. Maka akan menghasilkan natijah Faiz itu banyak fan-nya. Nah, ini permisalan saja, iya kan? Permisalan saja, nggak tahu sebenarnya benar atau enggak. Benar ya? Oh, benar ternyata. Berarti iya real ya. Oh, gitu. Kalau untuk solehnya Azhari soleh itu real. Tapi kalau tadi banyak fan-nya real atau enggak? Real juga ya. Oh, benar berarti. Oke. Itu nanti yang akan kita bahas seperti itu. Itu yang akan kita bahas di ilmu mantik klasik. Nah, sebelum kita tadi membahas kias tadi, kita harus membahas sesuatu yang merangkai kias tadi. Apa sesuatu yang merangkai kias? Sesuatu yang merangkai kias itu namanya qadhiyah. Berarti qadhiyah itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Itu. Qadhiyah itu nanti ada macam-macamnya juga. Beberapa macam. Juga punya ahkam juga hukum-hukum qadhiyah. Jadi hukum-hukum qadhiyah. Salah satunya nanti yang akan kita pelajari ahkam qadhiyah itu dia itu ada dua. Kalau di mantik qadim apa marhalah apa mubtadi dia itu cuma fokus dua permasalahan. Yang pertama ada namanya hukum tanakut. Tanakut itu hukum kontradiksi. Yang kedua ada namanya al-aks al-mustawi atau biasa dikenal dengan hukum konversi. Kalau apa ada bahasa-bahasa aneh-aneh itu teman-teman catat. Biar nanti ketika saya menjelaskan, sesekali menjelaskan dengan bahasa planet Namek tadi, nah itu teman-teman langsung ngeh gitu. Langsung, oh ini maksudnya ini gitu. Oh maksudnya seperti ini gitu. Harusnya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang pertanyaannya, tanakut itu apa gitu? Seperti apa? Saya kasih contoh tanakut. Nah, tanakut ini salah satu hukum yang digunakan oleh seseorang untuk mendebat lawan bicaranya secara langsung. Ketika saya punya argumen kayak gini, Faiz itu Azhari yang banyak fan-nya. Akhirnya ada teman akhwat yang nggak terima, misal siapa? Hanum, mungkin nggak terima. Enggak gitu gitu. Yang benar itu Faiz tidak banyak fan-nya. Itu. Yang pertama yang saya katakan itu adalah qadhiyah mujabah atau disebut dengan proposisi afirmatif biasanya. Sifatnya positif. Sedangkan yang dikatakan Hanum tadi misal gitu, dia itu sifatnya negatif. Tidak kan? Seperti ketika saya mengatakan tadi kan ketika saya mengatakan Faiz itu banyak fan-nya. Tapi Hanum mengatakan Faiz itu tidak banyak fan-nya. Sehingga bisa kita asumsikan atau kita hukumi mana yang benar antara perkataan saya atau yang dikatakan oleh Hanum. Nah, dilihat nanti di realnya. Andaikan perkataan saya yang benar, berarti Hanum yang salah. Berlaku ketika perkataan Hanum itu benar, maka perkataan saya yang salah. Itu salah satu ketika ingin memperdebatkan sesuatu, datangkan kontradiksinya. Itu masuk di ahkam qadhiyah. Karena qadhiyah ini adalah rangkaian dari dua kata, sehingga dia itu disebut dengan kaulun murakkab, ya. Maka berarti dia itu kan terangkai dari satuan-satuan. Nah, satuan-satuan ini dia nanti dibahas terlebih dahulu di pembahasan tasawurat. Sedangkan bab tadi qadhiyah wa ahkamuha sampai makosidnya pembahasan kias itu masuk bab tasdiko.
Hingga ilmu matematik itu punya dua pembahasan inti. Yang pertama adalah pembahasan tasawurat, yang kedua adalah pembahasan tasdikot. Pembahasan tasdikot tadi itu mencakup qadiyah wa ahkamuha, itu masuk ranah mabadi dari tasdikot. Kemudian bab tasdikot ini punya makosid atau tujuan. Tujuannya apa? Pembahasan kias. Nah, sebelum membahas tasdikot ini, teman-teman harus menyelesaikan dan harus merampungkan dan harus memahami pembahasan tasawurat terlebih dahulu. Karena ini adalah kunci. Jadi belajar ilmu mantik itu harus runtut. Runtut dari pembahasan tasawurat baru masuk ke tasdikot. Dan pembahasan tasawurat ini nanti sampai akhir masih dipakai dan masih tetap punya koneksi dengan pembahasan tasawurat. Sehingga pembahasan tasawurat harus bisa terlebih dahulu dan harus dikuasai. Lalu pembahasan tasawurat apa saja? Tasawurat itu punya mabadik juga. Mabadiknya itu adalah pembahasan al-kuliyat al-khoms. Sedangkan makosidnya atau tujuan pembahasan tasawurat itu yaitu adalah pembahasan al-qaul asy-syarih atau at-ta'rif. Pendefinisian. Sehingga di ilmu mantik, kodim ini kita tidak hanya diajarkan bagaimana cara merangkai suatu argumentasi yang tepat, kita juga diajarkan bagaimana cara mendefinisikan sesuatu yang tepat. Makanya di pembahasan tasawurat dibahas pembahasan khusus, yakni membahas atau definisi. Ketika saya mengatakan apa misal? Ya contoh aja gampangannya kalau di kitab-kitab itu biasanya al-insan. Oke, kita kembali ke al-insan lagi. Walaupun sebenarnya harusnya jangan pakai al-insan ya. Bosen gitu, masa pakai al-insan terus gitu. Atau mungkin apalah gitu. Apa misal? Apa? Misal kasih clue, satu clue. Satu kata yang bisa didefinisikan. Handphone, mungkin handphone. Oke, handphone. Handphone itu adalah alat komunikasi. Nah, ya kan? Ketika saya mengatakan handphone itu adalah alat komunikasi. Alat komunikasi ini adalah definisi. Definisi dari apa? Dari handphone. Tapi nanti timbul pertanyaan, loh, bukannya ada suatu hal yang dia itu bukan handphone, tapi bisa digunakan untuk komunikasi. Ya. Berarti takrif atau definisi ini dia itu belum layak untuk digunakan. Ketika saya mengatakan handphone itu adalah alat yang digunakan untuk komunikasi. Sehingga harus ada koyet lagi. Ada sisipan atau kata yang membedakan antara handphone dengan selain handphone yang punya fungsi. Nah, itu caranya begitu, cara kerja definisi seperti itu. Ketika kita ingin mendatangkan definisi atau ingin merangkai suatu definisi, berarti kita harus merangkai kata-kata yang membentuk definisi tadi. Nah, kata-kata yang membentuk definisi tadi di ilmu mantik dia itu disebut dengan al-lafdu al-kulli. Ya walaupun ini bi'tibaril majas, asalnya adalah makna yang paling benar. Dia itu adalah lafat yang maknanya gitu yang benar. Dia itu adalah lafat yang maknanya kulli atau maknanya itu universal. Nah, itu ada istilah kulli itu maknanya itu artinya itu universal. Nah, makna yang universal yang makna-maknanya itu bersifat universal atau umum, universal itu nanti masuk pembahasan yang lebih spesifik namanya pembahasan al-kulliyat al-khoms. Al-kulliyat itu jamak dari kulli.
Jadi mufradnya itu al-kulli, jamaknya al-kulliyah. Karena dia itu berjumlah 5, maka dia itu al-khoms. Nanti apa saja? Nanti kita akan pelajari juga. Yang penting tahu alurnya. Jadi alurnya gimana? Alurnya itu adalah membahas pembahasan tasawurat terlebih dahulu. Pembahasan tasawurat itu punya mabadiknya apa? Al-Kuliyat Khoms. Sedangkan makosid atau tujuan dari pembahasan apa tasawurat itu, dia itu adalah pembahasan at-ta'rif atau al-qaul asy-syarih. Biasa di kitab kalau enggak at-ta'rif menggunakan apa diksi al-qaul asy-syarih. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan sesuatu yang sifatnya mufrad tadi, nah, sifatnya mufrad tadi seperti tadi handphone tadi kan? Handphone itu sesuatu yang mufrad atau sesuatu yang tunggal. Lalu bagaimana cara kita menghukuminya? Kalau kita mau menghukumi, nanti babnya itu masuk bab tasdiko. Masuk di pembahasan al-qadiyah. Sehingga ketika saya mengatakan handphone itu mahal. Ya, handphone itu mahal. Mufrad atau murokab? Mufrad atau murokab? Siapa tadi bilang mufrad? Mufrad atau murokab? Murokab. Handphone itu mahal. Kan ada dua kata. Ya kan? Move, murokab. Oh, oke. Sehingga sebelum kita menghukumi, kita harus tahu terlebih dahulu tadi. Hakikat handphone itu apa sebelum kita menghukuminya. Makanya tadi yang saya katakan di awal tadi, ada kaidah ilmu mantik mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Nah, setelah kita mendefinisikan, kemudian tahu hakikat daripada sesuatu itu, kemudian kita mengetahui, kemudian baru kita berhak untuk menghukuminya. Setelah kita menghukumi tadi, dia itu adalah berupa qadiyah atau disebut dengan proposisi, bisa nanti kita gunakan sebagai silogisme atau kias, kita rangkai ke kias. Misal saya mengatakan kias itu mahal dan setiap yang mahal itu tidak perlu dibeli. Misal saya mengatakan handphone itu mahal dan setiap yang mahal itu tidak perlu dibeli. Berarti akan menghasilkan natijah handphone itu tidak perlu dibeli. Menerima nggak? Enggak kan? Nah, itu masih diperdebatkan lagi nanti urusannya. Urusannya nanti perdebatan. Yang penting yang kita bahas di sini adalah cara merangkai silogisme tadi. Paham ya? Alur belajar ilmu mantik kodim ya. Review lagi. Ilmu mantik tadi apa? Ilmu yang dia itu ilmu yang apa gitu? Oke. Oke. Ya, oke. Kemudian, ilmu mantik siapa yang mengkodifikasikan atau yang mewadokkan? Aristoteles. Kalau di usul fik biasanya kita kenal siapa yang mewadokkan ilmu usul fik? Imam Asy-Syafi'i. Ya, seperti itu. Itu. Siapa yang mewadokkan ilmu nahwu? Abu Aswad Adu Ali. Siapa yang mewadokkan ilmu wadok? Enggak. Itu nanti lagi. Oke. Nah, itu lanjut. Kemudian, ilmu mantik kodim ini atau mantik klasik ini membahas seputar dua bab besar. Bab inti. Apa bab dua bab inti tadi? Tasawurat sama atas dikot. At-tasawurat tujuannya nanti membahas apa? At-ta'rif. Karena kalau kita ingin mentakrif atau mendefinisikan sesuatu, kita butuh dengan makna-makna yang dia itu sifatnya universal. Maka kita pelajari dulu makna-makna yang universal tadi. Makna-makna yang universal yang ada di ilmu mantik, dia itu berjumlah 5. Makanya dia itu disebut dengan al-kuliyat al-khams. Setelah pembahasan atas sawurat selesai,
atau sesuatu yang bersifat mufrad atau sesuatu yang bersifat tunggal ini selesai, maka kita beranjak ke sesuatu yang bersifat murakkab atau sesuatu yang bersifat tersusun. Apa pembahasan tadi? Atas dikot. Tujuan dari pembahasan tasdikot apa? Kias. Kias itu adalah rangkaian dari beberapa kodiyah. Berarti kita harus belajar kodiyah terlebih dahulu. Iya kan? Belajar kodiyah terlebih dahulu. Namanya pembahasannya apa namanya? Al-Qadaya wa Ahkamuha. Itu yang disebut dengan mabadik. Mabadik daripada pembahasan tasdikot. Sedangkan makosidnya atau tujuan pembahasan tasdikot itu adalah al-qi al-qiyas. Itu. Mafhum ya? Mafhum ya? Atau ada yang nggak paham? Atau ada yang masih bingung? Nah, kelihatannya Rama ini masih bingung. Ada yang masih bingung? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Kalau aman, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhiru kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.